Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Salsabila Salizta dari kelas manajemen E 2019. Saya mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang memahami sistem ekonomi syariah. Di dalam materi ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang ke-1, faktor produksi alam, sumber daya manusia, modal, dan keterampilan manajerial. Yang kedua, sinkritas faktor-faktor produksi. Yang ketiga, Islam dan pembangunan. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa faktor-faktor produksi yang ada. Yang ke-1, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor yang menunjang kegiatan yang tersedia di alam. Faktor ini meliputi tanah, hasil laut, lautan, dan sebagainya. Barang-barang ini pun memiliki nilai dari suatu barang atau jasa sehingga bisa disebut sebagai faktor produksi. Sebagai ilustrasi, ketika kita memproduksi padi, maka ada peran faktor produksi alam berupa tanah, air hujan, iklim, dan sebagainya. Tanah yang subur dapat membantu pertumbuhan padi dengan baik. Begitu pula dengan air, hujan, dan iklim yang bisa mendukung pertumbuhan padi sehingga bisa bernilai dan dimanfaatkan. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang bentuknya berupa tenaga kerja manusia atau yang biasa disebut dengan SDM. Tenaga kerja ini memegang peranan penting dalam menjalankan berbagai kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja bisa dibedakan menjadi dua, yakni tenaga kerja berdasarkan kualitasnya dan tenaga kerja berdasarkan sifat dan pekerjaannya. Yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal berperan penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Terbagi menjadi tiga. Yang ke-1, modal menurut asalnya. Yang kedua, modal menurut bentuknya. Dan yang ketiga, modal menurut sifatnya. Yang terakhir, yang keempat adalah faktor produksi keahlian manajerial. Faktor produksi keahlian manajerial ini adalah kemampuan dalam mengelola dan mengorganisir berbagai faktor produksi sehingga proses produksi yang berlangsung dapat berjalan secara efektif dan efisien. Faktor produksi keahlian manajerial ini meliputi yang ke-1, managerial skill, dan yang kedua, technical skill. Selanjutnya yaitu sinkritas dalam faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah. Pengertian tanah mengandung arti yang sangat luas, termasuk sumber semua yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi, angin, dan iklim terkandung dalam tanah. Al-Quran menggunakan kata tanah dengan maksud yang berbeda. Manusia diingatkan akan sumber kekayaan untuk dipergunakan. Manusia boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan potensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas. Islam telah mengakui tanah sebagai faktor produksi, tetapi tidak setepat digunakan dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Tanah boleh digunakan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar prinsip dalam ekonomi Islam. Yang kedua ada tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh punya tanggung jawab moral dan sosial. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. Menurut Thomas, milik individu dan negara yang digunakan dalam menghasilkan aset berikutnya selain tanah dan modal. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu menghasilkan kekayaan. Dan yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi memerankan peranan penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Dalam organisasi, tentu ada yang menjalankan dan dalam bisnis yaitu seorang usahawan. Bisnis tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya usahawan dalam sebuah organisasi. Dengan adanya usahawan, proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan proses evaluasi akan berjalan lancar dalam bisnis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Islam dan pembangunan. Dalam suatu sisi, agama dipercaya dapat menuntun umatnya menuju jalan yang terang dan sejahtera.
Dalam konteks ini, agama tidak hanya mengajarkan kehidupan melainkan juga kesejahteraan. Artinya, agama juga dapat mengajarkan kepada umatnya untuk meraih kehidupan yang serba kecukupan. Di sisi lain, agamalah yang menjadi biang suatu masyarakat yang menuju paham terhadap suatu terbelakang, tertinggal, dan miskin jidan. Pada dasarnya, para ulama salaf yang saleh berdasarkan pengetahuan dan keyakinan yang mendalam telah menyatakan bahwa percaya kepada takdir ketetapan Tuhan sama sekali tidak menghambat pekerjaan dan menghambat kreativitas manusia, justru menjadi penggerak ke arah yang keras, cerdas, dan ikhlas. Manusia adalah makhluk merdeka, akan tetapi di dalam kemerdekaannya itu adalah batas-batasannya, yakni hukum atau ketentuan Tuhan. Artinya, manusia diberi kebebasan untuk melakukan apapun, akan tetapi hukum Tuhan mengatakan jika manusia berbuat baik, maka akan diganjar pahala dan dimasukkan di surga. Sebaliknya, jika manusia melakukan kejahatan, maka akan diganjar dengan dosa dan akan dimasukkan ke neraka. Pada dasarnya, agama mengajarkan pada umatnya untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi, tidaklah tepat jika ada yang mengatakan bahwa agama adalah biang keterbelakangan manusia. Islam misalnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.